Walu, saudara pemirsa, pendengar. We're back bersama Bapak Kambing Persia. Halo Bapak Kambing. Halo guys. Halo, apa kabar? Gimana kabar Bapak? Sehat ya? Nyeri-nyeri Sehat, cangkeng masih, tuh. Nyeri cangkeng. Satik. Walu, Halo. kenapa tumben pi? Lu, ada tamu rupanya. Apa? Ada tamu. Pendrap. Walox. Walu, kok tumben sedikit ini orangnya? Entah, ini saya ada wawancara eksklusif dengan Bapak Kambing. Oke. Kita one on one karena ada Ya. satu pembicara, 4 pendengar ya. Maka dari itu ya sudahlah. Kita Ya. Taiwan. Oke. Gimana ini? Padahal Tadi itu loh, apa? Mang aku ngecek gak ono sing nge-react sama sekali loh. iya. Ya itu cuma Itu aku, sebenarnya Mas. begini Bapak, saya prediksi sebenarnya, maka dari itu mengapa saya buat topik yang kita masuk, kita langsung nggak ada prepare, langsung tinggal react gitu. Ya. Ya, Susah ini sebenarnya. saya sudah menduga akan terjadi seperti ini, namun kita harus siap ya sebagai pembawa acara, harus siap. Ya. Biar Iya. sesekali eksklusif wawancara sesekali. Iya. Oh, eksklusif hari ini sepertinya ya. Ya, Aduh, jadi puyeng saya. ya, kayak jorokan lah ya, kita nanti ngecipris 2 jam Bapak Kambing ya. 2 jam, 3 jam, 4 jam. Ayo. Bebas nanti sampai ngantuk. Ajar aja. Ajar aja udah. Selamat mendengarkan, Bro Hendra. Iya. Topiknya susah loh, saya nggak berani, makanya dengarkan saja. Aduh. Oke, let's go. What's going on? Gimana kabarnya? Baik ya Bapak Kambing ya. Masih Sudah dari sehat ya? cangkeng sedikit. Alhamdulillah. Jadi gimana nih Bapak Kambing ya tentang film nih. Perfilman. Tapi saya buka dulu Bapak ya. Boleh. Kalau pop culture kan ada 2 ya yang saya demenin dan saya dalemin. Yang pertama itu DC Comic. Saya udah 10 tahun baca komiknya, mulai dari tahun berapa? 2010 kalau nggak salah. Itu sampai sekarang nggak putus Bapak. Jadi kalau ada film DC itu ya yang keluar, wah gitu, wah enak nih gitu. Tapi kayak Justice League kemarin yang kayak tai, itu sangat mencoreng hati saya sebenarnya. Tapi sangat mencoreng ada lebih cinta lagi para fans ya. ada yang lebih lagi yang mau robek-robek hati saya, yaitu The Last Jedi. The Last Jedi. Yang terbaru itu ya. Terbaru yang kedua, nggak tahu tahun berapa, lupa itu. Saya kan ngikutin Star Wars itu mulai dari kelas 6 SD kalau nggak salah itu. Nggak tahu kelas 4, nggak tahu kelas 6 ya. Dulu itu masih zamannya di Antv Bapak, kalau masih ingat. Iya. Antv itu kan ada tuh dulu ya. Sekarang itu jadi apa? Pertelevisian kita masih bagus ya. Masih cukup. Kayaknya tuh udah nggak sinetronnya ya, meskipun ada sinetron tapi kan import ya kan. Dari India, dari Meksiko ya. Kenya, Madagaskar ya toh. Nah, The Last Jedi ingat Star Wars. ini Pak sangat ngemplang sekali Pak. Jadi si yang ketujuh ini matiin karakter yang dicintain ya kan, terus jadi dari yang kurang dari plotnya ya. Jadi pesannya yang terutama itu pesannya gini Pak. Ini kan ada Star Wars fan ya yang udah lama banget, mulai dari tahun 70 sampai sekarang udah berapa tahun ya kan. Nah di filmnya itu gini, tahun 70-an. Istilahnya ada pesan gini, karakternya juga ada yang ngomong gini, kubur aja masa lalu, sekarang ada yang baru, mulailah dari yang baru. Nah itu kan udah menyobek-nyobek hati kita gitu loh. Apalagi orang yang lebih lama dari saya ya kan. Itu udah karena pembelian itu dari quotes-nya ada di filmnya di apa? filmnya sendiri. Itu banyak, kalau saya kumpulin itu banyak dari aktornya yang bilang gitu. Intinya gini. Seolah-olah ada pesan-pesan yang bukan seolah-olah lagi Bapak.
emang udah dijelas-jelas diterangin, dilantang gitu secara pokoknya intinya gitu. Setelah dibeli Padahal mereka Disney, besar dari masa lalu ya kan. setelah dibeli Disney gitu. Eh, Oh, kayaknya sih Disney, dibeli. jadi dibeli Disney, terus Disney itu pengennya, wah ini nih produk gua baru nih, gua mulai dari awal suka-suka gua dong, gua pengennya nanti Star Wars kayak gini 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 gini. Udahlah yang masa lalu itu udah biarin aja, nggak usah dipeduliin. Sama Yang kan Pak ya kayak Marvel ya. Marvel bukannya diakuisisi sama Disney sama Marvel Walt. diakuisisi sama si itu Disney ya kan, tapi si Disney ini bener milih orangnya, milih Kevin Feige ya kan, bener Oh, kalau itu itu. dari Nah, produsernya ya. jadi Kevin Feige Produser kan, pengaruh berarti ya. dia itu yang menyatukan semua, yang mengatur ceritanya Marvel hingga jadi cinematic universe yang sekarang lagi pengen ditiru semua hal, termasuk Star Wars. Si Star Wars salah milih orang, Bapak. Dia itu milih si Kathleen Kennedy. Waduh, itu Ah, SJW warrior banget tuh. waduh, Ya, blunder jadi ya. blunder banget udah Blunder ya. itu, banyak fans-fans Star Wars yang udah perang-perang itu udah review udah dijelek-jelekin, udah diserang di media sosial, di semua media sosial. Udah Susah Pak, susah akhirnya Pak. SJW itu yang ada di puncak tertinggi ego tahu udah manusia Pak. tahu udah kalau No feminis kan offense, sebenarnya, no offense. tapi feminis sebenarnya gini Pak, feminis itu kan menyamakan kedudukan Hmm, wanita dan pria ya kan, itu kesetaraan lah. Intinya nah kesetaraan lah. si SJW mengambil langkah lebih lanjut, mereka menjatuhkan pria dan mengangkat kedudukan wanita. Itu yang bikin Dan wah, LGBTQ. LGBTQ RS TUV XYZ. Ya Tambah itulah, banyak. heran saya juga. Ya, semoga next ke depannya Star Wars bisa berbenah ya. Padahal untuk Ya, ininya, untuk teknis, teknologinya ya udah jauh masuk ya. lah, Udah 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 bagus keren lah ya lah, yang sekarang ya. bagus lah sekarang tuh. Tapi ya ada Yang dulu politiknya itu dulu loh Pak. terbatas, Pak. Dulu Dulu terbatas, tapi jijik, dulu ya dulu jijik. terbatas, tapi Iya. kayak itunya kan kelihatan boneka yang monster-monster atau aliennya Mm-mm. gitu. Animatronics. Jadi kayak boneka yang elektronik itu nanti di stop Kelihatan, motion tapi kan. kelihatan banget kalau boneka. Kelihatan. Kalau yang sekarang kan udah CGI semua tuh. Waduh, udah keren lah. Tapi dulu Tapi ceritanya, nampol. bagus itu nampak kali. Kalau yang sekarang ceritanya lebih nendang Kali. ke fansnya, Pak. Yang ditendang fansnya, bukan karakter dari ceritanya itu sendiri, karakter-karakter Star Wars-nya. Yang ditendang fansnya, Pak. Parah sih ya, padahal Parah udah. padahal udah lama ya, udah Uh, nunggu berapa tahun itu buat keluar lagi. Ya kan? 2014 ya kan, yang terakhir itu yang episode 3 2014 ke 2000 berapa tuh yang ke 8 tuh, 2018 apa kalau enggak 18 lah. 2018 kalau 18 nggak salah. antara 17 18, Pak. 17 itulah, 17 Cukup 18. lama, 3 tahun itu, Pak. 2004 si yang episode ketiga itu. Oh iya, 4. Iya, Pak, 4 Pak, bukan 14. Iya, 4 berarti berapa ya, 10 kok 12 10. lebih lah, 13 tahun kurang Enggak, lebih. iya 13 tahun. Wow. Terus ada ini, itu kan yang melukai hati saya Pak ya, si Star Mm-mm. Wars. Terus ada gua film ini yang bikin hampir ya, bukan hampir sih, udah merubah kehidupan saya, yaitu Mm-mm. film Bridge of Terabithia. Pernah lihat nggak Pak? Oh, yang open your eyes wide open itu bukan Ya, sih? keep your minds wide Soundtrack. open, keep your heart, Oh, heart sorry. Keep your mind wide open. keep your Ya, itu kalau nggak salah kita nonton bareng dulu, Pak ya. Kalau saya nggak salah ingat. yang itu yang di mana tuh? Yang dia kayak punya
tempat sendiri, dia Nah, bikin rumah sendiri gitu kan. itu Kan kayaknya dulu kita nonton bareng, Pak. iya karena itu sangat mengubah kehidupan saya sebarin, Pak. Iya, iya, benar, benar, Soalnya benar. saya dulu kelas berapa ya? Kelas 2 SMK kalau nggak salah, kalau nggak kelas 1. Itu kan zamannya kita Iya, iya, berteman iya. yang kita itu nggak pernah gitu loh punya teman yang kayak gitu ya kan. Nah, Iya, itu iya, saya benar. nonton sendirian pas malam-malam sendirian, lampu matiin, ya kan, nonton lah udah. Oh, Dan saya lengah banget Pak sama cerita yang kayak gituan. Lengah banget. Ini spoiler nggak apa-apa ini? Janganlah, janganlah. Nanti kalau ada yang belum nonton, nonton dah. Nggak tahu kalau. Tapi impact filmnya udah ketika lama, Pak, udah sangat lama, Pak. ketika Gak apa-apa, kita mungkin sinopsis dikit lah. ya ketika saya nonton itu pas di zaman perkembangan pubertas ya kalau kita bilang Mas, itu iya, iya, iya. impactnya nendang banget Pak, dan itu mengubah pikiran saya, mengubah cara pikir saya bahwa oh iya ya, kita itu nggak pernah punya persahabatan yang kayak gini gitu loh. Dan di sebelum kehidupan saya pun pas kecil juga nggak ada yang kayak gini, dan film itulah yang mengubah cara pandang saya gitu. Wah itu keren banget, saya sampai nangis nggak berhenti berhenti Pak, swear dah. Mind blowing ya, mind blowing memang Iya buat jadi seusia. di, nggak lengah gitu loh, saya tuh lengah sama hal yang gituan. Abis di tengah cerita ya kan, di pertengahan cerita nangis Pak, itu Pak, saya Pak nangis gitu gitu kan. Itu berkelanjutan sampai hampir subuh kalau nggak salah. Buset, itu sambil saya berpikir ya kan. Itu durasinya agak lama ya kalau nggak salah. Memang filmnya panjang. 1,5 jam kalau nggak salah. Itu saya nonton abis Isya kalau nggak salah ya kan. Abis Isya berarti anggap aja filmnya udahan itu di jam 10 lah. Di jam 10 udah kelar lah, anggap aja udah kelar. Nah itu saya lanjut tapi nangisnya tuh. Karena Sam, mungkin ini ya apa relate ya, berhubungan relate kayaknya. banget Pak. Udah itu udah Karena ditampar, dijambak, ditendang saya itu nah, Pak. Waduh. cara apa aktornya juga seumuran kita kan waktu itu, lebih kecil mungkin ya. Lebih kecil sih kayaknya. Kayak SD Kecil ya. Tapi kayaknya kan kalau. jadi sama-sama masa pubertas gitu, Pak. Tapi Jadi udah kayak relate kita banget. ngerasa relate banget gitu. Mm-mm. Buset, itu sampai sekarang listnya itu masih di 10 besar itu di list saya itu. Iya, iya. Emang deep banget sih, Pak. Itu film deep banget. Saya juga masih, Nanti tapi udah iya. banyak yang lupa ya. Mas bagian besar ininya masih ingat. Terus Jadi yang anehnya itu di Quora, di Reddit, itu saya baca-baca ya kan. Mind blowing, film yang mind blowing yang pernah kalian tonton apa? Nah, itu mesti ada, Pak. Bridge of pasti Terabithia itu. ya, pasti Itu masuk itu ya. ya lah, ada beberapa post itu pastilah, itu kalau scroll pasti ada orang yang ini nih gua nih dia kayak gini gitu. Nanti gua rekomen lah bagi para pendengar lah, apalagi kalau yang lagi SMA, yang SMP ya kan, wah itu relate banget, tonton dah. Cuman gini, nontonnya sendirian aja, terus malam-malam. Soalnya kalau nangis nggak malu guys. Kalau bareng teman, Jangan oke. Ada yang tertahan, Bapak. Kalau bareng-bareng. Iya. Itu ya, Prince Bridge of Terabithia. Bridge of Terabithia. Kalau saya inget soundtracknya, Pak. Keep Your Mind Wide Open, itu terngiang sampai sekarang, tapi lupa filmnya. Film apa ya ini, soundtrack film apa ya? Keep Your Lupa, Eyes Wide jadinya Open, agak lupa. Keep Your Mind Cuman, Wide Open ya, kan. iya, Tentang keren ya mereka ya. imajinasi. Jadi mereka kayak bisa problemnya sepele, simple, tapi kok bisa ngangkat fantasinya dapet itu loh. Itu fantasi kan, Mbak ya genrenya? Fantasi dia. Fantasi, drama fantasi ya. Aktornya juga cuman itu aja ya kan, terus lokasinya juga Temanya nggak kayak- friendship ya, persahabatan ya. Iya, oh iya lupa saya sampean. Iya, friendship. Temanya friendship, genrenya fantasi, drama fantasi. Terus- Iya. Saya juga baca-baca tuh banyak yang kejebak, Pak. Banyak yang kejebak. Banyak ya. Mereka kan di trailer kan ini kan ditontonin kalau
Itu filmnya mengangkat imajinasi. Jadi kayak Disney yang kita itu masuk ke dunia lain gitu kan, dunia fantasi. Iya, Banyak iya, yang iya. kejebak itu. Nah, tapi pas ending cerita mereka ngomong gini, ah gua jujur dah kejebak, mending gak apa-apa kejebak gini tapi filmnya kayak gini, waduh ini top banget dah. Dan setelah lihat Iya. ya meskipun kejebak tapi sama Kayak impact. agak sedikit plot twist sih sebenarnya. Kalau Kenapa? ini endingnya Waktu. agak sedikit plot twist. Oh, waduh, plot twist banget. Plot twist. Jadi susah ditebak ininya juga apa alurnya. Happy happy Iya, ya mungkin kan. mungkin itu yang ini apa yang bisa bikin audiens itu masuk ke filmnya itu. Udah itu aja satu. Ada lagi. Terus kalau film horor nih, kan saya ada film horor yang saya tuh nggak suka film horor Pak sebenarnya Pak. Heeh, Karena heeh. sekarang film horor sekarang itu gini, cheap banget, murah Cheap banget. ya, Murahnya itu apa? low cost banget. Bukan, yang ini saya lebih ke ini, ngagetinya. Nah murahnya, Ini apa namanya? Jump scare-nya. itulah dia. Bilangnya jump Kenapa scare-nya. saya bilang murah? Karena untuk nakutin audiens mereka itu pakai jump scare. Aduh anjing lah Iya, pokoknya itulah anjir gitu. permainan sound Mm-mm. effect ya kan? Terus akhirnya datanglah ini film yaitu eh, A Quiet Place. Eh, apa itu? Wait, wait or white? A Quiet Place, sebuah tempat diam. Kok Quiet, tempat sepi. tempat yang tenang, sunyi. Quiet. Itu. Nah, Heeh. muncullah film horor itu. Saya Horor pengen itu Bayang. Pure horor, nggak ada trailernya, nggak ada. tentang ini sih, tentang alien yang menyerang bumi. Aliennya itu membunuh sekitarnya, memakan sekitarnya dengan menggunakan suara, Pak. Kalau kita pingin bertahan hidup, harus nggak bersuara. Harus nggak bersuara ya. Nah, itu saya sebenarnya nggak pengen nonton, Pak. Tapi ketika ada John Krasinski main sama si Emily Blunt, John Krasinski kan itu saya terkenal banget itu karena dari The Office kan ya. Terus The Office. Ya. terus Emily Blunt sama si John Krasinski ini itu sebenarnya dalam dunia asli ini Pak, apa? Suami istri, Pak. Sibling. Oh, suami istri. Ya. Jadi mereka ada itu hubungan lah ya di luar beneran film. suami istri. Wah, John Krasinski sama Emily Blunt main bareng. Wah, ini pasti bagus lah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk nonton ya kan. Terus itu juga nontonnya saya sama istri saya Pak. Istri saya itu sebenarnya nggak suka juga. sama takut sama jump scare-nya. Nah, ketika kita nonton, yang saya dapetin di situ itu, ini loh film horor yang gue cari-cari dari dulu Pak. Film horor yang nggak murah, yang nggak mengandalkan jump scare. Jump scare Wah, ya. gimana mau ada jump scare ketika aktornya itu nggak boleh bersuara. Nah itu kan wah unik nih. Itu Ada, jadi kaget nggak bisa ayam gitu ya. Kan? kagetnya itu murni dari kita sendiri Pak. Kagetnya itu Karena suasana tegangnya dapet gitu ya. Terus ada nih cerita lucu juga di bioskop pas saya nonton. Orang-orang di situ makan popcorn sama buka makanan pelan banget Pak. Sampai pelan iya. Kayaknya saking sungkannya nih orang-orang saya juga gitu Pak, nyedot si minuman itu kayak pelan-pelan gitu, makan popcorn pelan-pelan Jadi gitu. kayak kesuges gitu Pak ya mungkin ya. Oh kita Suasananya dapat banget Pak. nggak boleh berisik gitu mungkin ya. Waduh itu Harus tenang, mencekam nangkep bener alien ya. gitu kan. Nah itu makanya kenapa industri ini nggak bikin film horor yang kayak gitu, padahal kan bisa, justru tanpa jump scare orang bisa lebih deep, masuknya itu bisa lebih deep gitu kan. Itu Kenapa industri entah industrinya atau produsernya, sutradaranya
gitu kan. Tapi ini yang ngerusak film juga itu karena ini Pak, kan si apa namanya, film horor kan sangat laku keras kan ya di kalangan Iya, banyak, pemuda pasarnya besar, pemudi. pasarnya luas. Jadi mereka mikirnya gini Pak, udahlah nggak usah peduli sama yang terlalu bagus, yang udah harusnya dapat Oscar, udahlah jangan. Yang penting keluarin aja, mengangkat cerita apa urban legend, kalau enggak setan-setan apa, udah bikin aja, udah pasti laku kalau film Iya, horor iya. ini. Gitu jadi mikirnya apa mereka itu. Jarang Maka ya film timbullah horor, film-film yang apa? jelek-jelek. Jarang ada film horor menang Oscar. Jarang atau nggak ada mungkin ya. Ampun Pak, udah kayaknya nggak ada Pak. Saya berani jamin lah Pak. Tapi Quiet Place dapat penghargaan Pak. Apa Di kategori sendiri, kategori film horor terbaik gitu, Enggak, kayaknya itu dapat di screenplay kalau nggak salah. screenplay. Oh, Eh kayaknya sih, nggak tahu sih. lumayan bergengsi ya screenplay. Iya kan di Oscar itu ada apa pemenang apa sih, Best Picture itu yang paling harus didapetin ya kan. Terus Best Cinematography, Best Director, Best Actor, Best Sound apa, pokoknya ada Aktris, best best mm-mm. aktris, Sampai yang props make up juga ada kan. Nah itu ya best si soundtrack, best, ya best uh-uh. crew, bukan kru apa ya, ya timnya lah. Terus ini kayaknya dapat, nggak tahu dapat apa, cuman dapat kayaknya, nggak tahu di bagian mananya. Itu saya nunggu yang kedua Pak, Quiet Oh Place. ada mau Ya, rilis. mm-mm. Yang pertama tahun berapa Pak? Tapi gara-gara corona kayaknya diundur. Yang pertama itu tahun 2000, kemarin kok, baru 2018. 2019. Hah? 18. 18 ya. Iya. Kayak saya coba nonton ntar Pak. Aduh nonton Pak. Saya Itu juga aduh ya Allah. saya juga stop Bagus tuh. saya juga stop horor itu karena itu full of jump scare. Iya. Jadi Jijik Pak kalau kagetnya itu kalau di bioskop ya, kalau lagi di bioskop, suasana di bioskop, kagetnya bukan karena filmnya, Mm-mm. kagetnya yang di sebelah itu loh. Oh iya. Ya, Apalagi wah, kita ikut wah, kaget, itu. kagetin pengen nampol. Anjir. Malah yang sebelah yang bikin kaget ya kan. Iya, filmnya nggak ada serem-serem ya. Jadi ya, mudah-mudahan film horor juga membaik ya. Ini kayaknya ini ikut mendobrak juga sih Pak ya. Quiet Place ini Ah, mungkin mendobrak banyak kesini ya, cuman perhororan kan kalau perhororan. horor kayaknya agak jarang sih masuk ke sini, kecuali aktornya atau aktrisnya udah menang nama gitu kan biasanya. Mm-mm. Nah, Jarang kan, banyak kan film-film horor yang nggak masuk ke sini, entah apa kurang menarik atau ada sensor kadang ada biasanya. yang masuk itu cuman seminggu gitu. Kalau nggak seminggu beberapa hari lah. Sama ini Pak, yang biasanya di film horor itu yang agak bikin jadi kurang itu apa? Biasanya ada adegan ininya, nudity-nya apa ya? Nudity. Wah, Kalau porn belum sih ya, belum ini porn, Pak. cuman kan biasanya ada adegan-adegan yang Uh-uh. sensual gitu kan. Mm-mm. Kayaknya itu jadi Karena untuk ya menarik Heeh. para milenial atau generasi ZX. Tapi Quiet Place Pak, aduh, itu tidak ada Pak. Jujur lah, Nggak ada yakin adegan lah. gitu. Aduh, Padahal itu suami emang istri itu ya. Di filmnya sebagai suami istri apa? ya, oh asli beneran. Cuman dia gini, oh ya, dia Di- gini punya anak Pak, 3. Mm. Nah, yang satu itu dia ini tuna, kalau nggak bisa dengar itu apaan? Tuna apa? Wisma. Tunarungu. Tunawisma itu nggak punya rumah Bapak. Iya, tunarungu. Tunarungu. Nah, jadi beruntunglah mereka bisa survive karena kan ada punya anak ya kan, yang harus kalau ngomong itu isyarat tangan. Oh, jadi nggak perlu banyak ngomong ya. Nggak perlu banyak omong, Pak. Jadi mereka Ada itu berkah isyarat. di balik musibah lah. Iya. Alhamdulillah gua belajar ginian ya kan, sekeluarga semua bisa komunikasi Iya. gitu-gituan.
Bayangin Asik lah, kalau asik lah. anaknya nggak tunarunggu. Aduh, udah hilang di kota apa gitu, udah hilang Pak itu. Jangan pegang-pegang itu piring. Nah kan pecah kan? Aduh. Dah kan Dimakan kita Mbak sama alien. ya kita dimakan kan ya udahlah. Nah, kalau dari Bapak Kambing ini apa nih? Yang punya impact lah, yang ada impactnya The nih. most influence. Oh, kalau influence banyak ya. Kalau apa? Kebetulan kan saya cukup banyak waktu senggang ya, jadi sering nonton film kuliah. Bapak Terus merendah, kita merendah. sekolah dulu kan, dulu kayak wajib kan nonton film karena kita belajar Mm-mm. juga kan. Mm-mm. Kuliah masih suka nonton. Tapi yang the most impact sih dulu waktu kuliah pernah nonton film. Kalau saya kan suka genrenya kan pertama thriller kan, Mm-mm. thriller gore kayak Saw, Final Destination gitu. Kalau Mm. genre sih lebih suka ke situ, tapi nggak berimpact Pak, nggak terlalu berimpact. Pesannya lain, kita cara nangkep pesannya itu lain kalau film-film darah-darah gitu. Jadi yang paling dapat impact itu dulu waktu kuliah saya pernah nonton film judulnya In Time. Apaan Pak? Judulnya In Time. In Time, In Time, Mm-mm. In Time. Ini film eh kayaknya kan saya Oh habis nonton film itu kan ini, biasa iya iya. browsing Mm. terus. Nah ini kayaknya penggodokannya itu cukup mateng gitu. Soalnya dia pernah ganti judul dua kali Pak ganti judul. Buset. Judul yang pertama itu Now, sama yang kedua I Am Mortal kalau nggak salah. I Am Mortal. Mm-mm. Jadi terus ya nggak tahu gimana kesepakatannya, ini disepakati In Time. Yang main ini Pak Justin Timberlake. Mm-mm. Justin Timberlake sama yang perempuannya Ini, Amanda siapa gitu. oh kirain, oh. Amanda siapa gitu. Oh Jadi iya iya iya. ini intinya cerita garis besarnya itu tentang waktu Pak. Tentang waktu. Jadi kita bisa dapat benar-benar ngerasain waktu adalah uang. Time is money itu kerasa banget di film itu. Jadi di film ini film settingnya masa depan Mbak. Tahun 2161 Mm-mm. setting ceritanya tahun 2161. Nah di masa itu manusia itu masa aktifnya cuman sampai usia 25. 25. Oh buset. Waktu berjalan itu cuman sampai 25. setelah Kasian ya. 25 setelah 25 mereka hidup berdasarkan waktu. Jadi nanti setelah lewat usia 25 di tangannya itu muncul waktu Pak. Muncul waktu yang counting down gitu. Jadi waktunya itu jalan mundur. Di lengan kirinya ada kayak apa? Jam digital gitu yang hitung mundur. Nah, kalau manusia yang waktunya udah 00 mati. Lah, bentar Pak, itu, hah? Itu di Iya, tangannya waktunya berapa berarti? pas 25 itu saya yang lupa. Pas 25 itu munculnya jadi berapa? Apa ada default apa dari apanya gitu. Pokoknya tiba-tiba jalan waktu setelah lewat 25 Otomatis itu ya? otomatis. Buset. Nah, cara biar kita umur panjang, ya kita kerja cari waktu. Jadi gini, Hmm. waktu itu digunakan sebagai pengganti uang gitu. Jadi Oh kita gitu. kerja dibayarnya pakai waktu. Kita beli apa, bayar apa pakai waktu. Jadi benar-benar time is money gitu. Ah, Itu kerasa time is money-nya. Nah, terus ininya time is money. Itu yang pertama ya, waktu adalah uang. Dari situ kita belajar menghargai waktu. Terus di tengah-tengah cerita, ini kan tadinya sih ini anak ini ya dari keluarga miskin si Justin Timberlake-nya ini. mm-mm. Dari keluarga miskin. Nah, dia punya waktu yang terbatas. Jadi di film ini kayaknya pikiran kita itu diarahkan ke apa? Uang itu ya waktu gitu loh. Mm-mm.
Jadi kalau orang nggak punya uang ya istilahnya nggak punya waktu dia. Nah ini mereka punya waktu yang sedikit, termasuk ibunya. Ibunya itu punya waktu, sisa waktu ibunya tinggal 1 hari kalau nggak salah. Tinggal 24 jam. Jalan terus kan. Ibunya sambil kerja. Cuman ada sehari Nah, lagi. terus waktunya tinggal sehari lagi, terus jalan terus. Ibunya cuma kerja part time, kalau nggak kerja part time di apa yang bayarannya kecil banget. Sedangkan buat bayar bis aja 1 jam. Iya, ongkosnya 1 jam buat bayar transportasi umum. Nah terus di habis itu si ininya Justin Timberlake-nya pergi, terus ketemu orang tua yang mau bunuh diri. Terus ditolongin sama Justin Timberlake, diajak ngobrol kenapa si bapak ini gitu kan. Nah setelah diajak ngobrol, si ininya si orang tuanya ini dia di film itu tuanya bukan fisik itu nggak nunjukin tua, jadi ya udah fisiknya cuma sampai 25 kayak ibunya si Justin ini, sama kayak hampir seumuran, padahal umur ibunya itu Buset. udah 100 tahun. Ai, gila. Si bapak ini juga udah seumuran. Secara fisik dia seumuran, Mm-mm. tapi waktu di lengannya itu kan di situ baru kelihatan umurnya. Nah si bapak ini cerita akhirnya, dia ini ternyata jutawan waktu, istilahnya kalau orang kaya banget itu jutawan waktu. Jutawan waktu di film itu. Jutawan waktu, dia punya waktu yang banyak banget Pak. Dia cerita curhat. Nah katanya dia udah hidup begitu lama kan, saking banyaknya punya waktu gitu kan. Dia udah bosen gitu kan, udah hidup lama itu udah sampai bosen gitu. Akhirnya dia stres sendiri gitu. Udah habis itu ditanggepin, dikasih ini sama Destinnya kan, ditenangin gitu kan. Nah pas ininya mereka berdua akhirnya tidur di satu rumah apa gudang kosong gitu kan, tidur. Terus si bapak ini mungkin lihat dia orang baik ya, lihat si Justinnya ini orang baik, akhirnya dikasih Pak waktunya tanpa sepengetahuan. Jadi si Justinnya udah tidur duluan ya kan. Nah sama si jutawan ini ditransfer waktunya, jadi di situ bisa transfer waktu Pak. Ada jadi kayak Transfernya pembayaran. tinggal langsung aja. Enggak, pembayaran yang kayak orang kerja gitu ya, misalkan bapak kerja terus dibayar. Nah itu cara yang pertama itu ada alat. Nah alat itu bisa buat transfer waktu. Yang kedua bisa transfer dari orang ke orang gitu. Jadi cara transfernya yang tangan yang di bawah itu transfer waktunya ke tangan yang dia. Itu dipegang tangannya kayak dijabat gitu Pak, disalam, dia kayak salaman. Tapi dibalik, yang mau ngasih waktunya di bawah, yang mau transfer waktunya di bawah. Jadi pegang tangannya Justinnya, dikasih waktu, terus 1 abad. Kasih waktu 1 abad atau 100 tahun. Gila. Itu kalau misalkan di sini udah yang kekayaannya 100T lah Pak. Jadi dikasih waktunya 100 abad, bapak ini cuma nyimpen buat nikmatin kopi di pagi hari. Habis itu dia meninggal. Jadi benar, pas Justinnya bangun, si bapak ini udah minum kopi. Udah minum kopi terakhir, udah 00. Jadi begitu meleknya sadar, si bapak ini udah 00. Tiba-tiba mati gitu kan, bingung dia. Dia lihat ke lengannya, ada waktu 100 tahun. Wow. Nah di malam sebelum dia ngasih itu, bapak ini ngomong kalau dia udah sampai bosan kan. Nah itu pelajaran kedua yang saya ambil Pak. Jadi waktu sama uang yang banyak itu bukan jaminan kita bahagia. Kita mau punya banyak waktu sebanyak apapun, umur panjang misalnya, kita mau punya uang sebanyak apapun, tapi ya
belum tentu bahagia kayak bapak itu. Dia hidup panjang, keluarganya, pasangannya belum tentu kan. Jadi dia udah sendirian lah selama itu. Ya 2 pelajaran itu bisa diambil. Karena dia udah menjalani waktu yang panjang ya. Jadi udah tahu hampir semuanya lah ya. Nah, itu ini baru setengah film pak. Ini baru setengah film, tapi kalau diceritain semua filmnya panjang. Nanti dia masih habis itu dia dituduh kan. Habis itu dia dituduh. Jadi di film itu ada polisi kayak FBI namanya timekeeper. Nah, timekeeper ini kayak nge-track kriminal-kriminal. Kalau di sana ada pencurian waktu kan, istilahnya pencurian waktu. Terus ada, jadi orang-orang yang ini semua datanya dia sinkron pak. Jadi orang semua semua data, semua manusia itu kepantau. Dia punya waktu berapa. Nah si ini Will Salas ini, iya Justin Timberlake, dia nama di situnya Will Salas. Jadi di film itu dia tiba-tiba kok punya banyak waktu. Tadinya dia punya waktu yang sedikit, habis itu Tahu ya mereka ya jadi ya. ketahuan. Akhirnya dia jadi buronan ini. Dia jadi buronan timekeeper. Nah, ibunya belum ceritain ya. Ibunya itu pak, ibunya kan dia punya waktu tinggal sedikit ya. Nah setelah ini dia ingat ibunya pak, dia punya waktu 100 tahun. Dia lari ke rumah ibunya ya kan. Jadi ini kan mau janjian si Justinnya ini jalan, si ibunya ini mau pulang. Ketika mau pulang, waktunya tinggal 1 jam pak. Aduh. Nah buat bayar bis nggak cukup. Tadi kan awalnya bis 1 jam ya, yang saya cerita awalnya ongkos bis 1 jam kan, 1 jam waktu. Nah tiba-tiba naik ongkosnya jadi 1,5 jam. Jadi 1,5 jam apa 2 jam ya, pokoknya lebih mahal lah. Nggak cukup kan, sampai mohon dia nggak dikasih. Ya udah akhirnya dia keluar dari bis, jalan pak, dia lari ngejar waktu 1 jam itu. Ini waktu jalan terus ya, walaupun nggak dipakai dia tetap counting down. Dia lari sama-sama lari kan ini, sama-sama lari, udah sampai tinggal berapa detik, tinggal 30 detik kalau nggak salah. Ini udah kelihatan dari jauh. Lari pak, lari. Habis itu wah ini ironis, bukan ironi ya, sedih pak, sedih di sininya. Jadi pas begitu nyampe, si Justin Timberlake-nya ini nyampe di depan ibunya, pas 00 pak. Pas 00 itu, bayangin pak, anak udah bawa bunga ya kan. Lama. Mau ngasih umur, bos. Nangis pak di situ pak, beneran. Padahal udah dapat itu tadi ya, yang miliarder uang tadi ya di Udah tangannya dapat istilahnya waris. Nah, iya, itu kan dari situ kan dia nyesel kayaknya, kenapa kita dulu nggak punya waktu gitu kan, kenapa kita, istilahnya kalau nggak punya waktu kan miskin gitu katakan ya, nggak punya waktu sama dengan nggak punya uang. Jadi miskin, kenapa miskin, terus kayak ada kesel jadinya ke pemerintah. Nah di waktu itu mahal pak, semua yang urusan sama kayak pajak, terus pajak, terus bayar sewa tempat, bayar listrik, gitu-gitunya mahal pak, pembayaran waktunya. Nah pajak waktu ini yang dikorupsi sama timekeeper. Oh mereka sendiri yang ini memanipulasi berarti ya? Dimanipulasi karena timekeeper ada permainan sama namanya time banks atau bank waktu. Buset, kayak udah dunia nyata aja nih. Iya, di sana ada bank waktu namanya. Bank waktu ini yang nyimpan waktu seluruh dunia. Nah, jadi timekeeper mainan sama bank waktu. Udah dari situ dia kayak dendam. Ini udah nggak bener ini. Akhirnya dia dibagi-bagiin. Nah, dia berusaha cari waktu lagi, kayak main-main. Ada kasino. Nah, kayak kasino di sana pakai waktu pak bayarnya. Bayarnya pakai waktu. Nah, terus dia juga, saya lupa plot ceritanya, cuman dia ketemu, dia mau ngerampok ini, dia mau ngerampok pemiliknya bank waktu. Buset.
Sendirian tuh, Pak. merampok bang waktu. Iya. Nah di situ ketemu sama anaknya yang punya. Oh, Anaknya si yang cewek punya tadi. inilah si cewek diculik. Hmm. Amanda siapa itu? Diculik. Akhirnya mereka di situ mereka nyari waktu. Tapi mereka nyulik kerampok waktu buat ini, buat apa? Dibagi-bagiin ke orang yang nggak punya waktu. Dia datang ke misalnya ke perkampungan kumuh gitu kan, dikasih orang satu kampung Pak, dikasih waktu. Kayak Robin Hood berarti ya. Ya dia mau jadi hero, ya nggak apa-apa walaupun dengan cara ini itu sebagai dendamnya dia buat kematian ibunya itu. Iya, iya. Pokoknya sampai udah parah dah yang dirampok Pak, sampai sampai bang waktu itu kecurian karena dia kerjasama kan akhirnya sama anaknya. Ikut Jadi bantuin awalnya berarti nih ini anaknya nih. awalnya cewek sama cowoknya ini musuhan soalnya ceweknya ngerasa diculik kan. Hmm. Itu jadi dia cara nyuliknya juga masuk, jadi kayak bikin pertemuan si pemilik bank ini bikin kayak open house gitulah. Dia uangnya itu dibuat beliin sama dia Pak, buat beli modal, beli jas, beli mobil itu yang harganya 50 tahun 5M lah kalau di rupiah itu. Iya mobilnya harganya 50 tahun pokoknya dihabisin buat beli itu. Nah dia masuk ke acara itu, diculik akhirnya anaknya. Akhirnya berkomplot dua ini. Terus mereka ada misi juga. Misinya jadi si cewek ini akhirnya kayak percaya sama si Justin Timberlake-nya ini kalau ada korupsi atau ada permainan antar timekeeper sama bank waktu. Ya ini gitu, uang yang dari bank waktu itu dikeruk, diambil kayak jadi si anaknya ini kan diculik ceritanya ya kan. Terus si ini minta tebusan ke bapaknya gitu, kirim 50 tahun gitu misalnya, kirim. Pokoknya terakhir itu minta 100 abad. Buset. Dah, kaya banget dong itu si Bang tuh. Wah, namanya juga namanya Pak. Buset, 100 Ya, abad. West Bank aja ya, tau lah. Apa? West Bank ya? Kalau di sini West Bank ya? Nggak tahu apa kalau di dunia nyata ini. Iya di dunia nyata Pak, West Bank ya, bank dunia tuh. World Tahu. Bank apa West Bank? Lupa West lagi Bank saya, ya? Pak. Iya, Bang, nggak Ya tahu West saya. Bank kalau nggak salah West Bank. Ya jadi intinya mereka mencuri waktu. Oh, West Bank nama tempat, Pak. Di Israel itu ya kayaknya. Dia Oh iya iya. berarti semacam ini ya, world government gitu ya. Kayak udah jadi organisasi dunia lah. Ya misi mereka selesai, timekeepernya akhirnya mati. Oh, berarti dibubarin si West Bank, World Bank itu. Oh endingnya nggak kelihatan Pak banknya gimana. Pokoknya endingnya itu cuma timekeepernya mati. Terus apa ya endingnya saya agak lupa Pak. Pokoknya mereka mau menghabiskan sisa waktunya lah. Pisah akhirnya pisah. Enggak deh akhirnya barengan deh gitu kan. Kayaknya sih mau tetap nyuri. Lanjut ya. Udah endingnya gitu aja udah habis. Masih banyak Pak, dia ada tokoh antagonisnya juga. Tokoh antagonisnya itu pencuri waktu yang beneran. Namanya Fortis. Dia juga Maksudnya mati yang sama Justin beneran tuh Timberlake. gimana tuh? Yang benerannya itu. Jadi ada pencuri waktu, ada komplotan pencuri waktu. Namanya Fortis. Nah si Oh iya Fortisnya sih. ini kesel. Si yang namanya Fortis ini kesel sama si Justinnya ini. Jadi kayak udah ngambil lahan. Wah, main lu ikut-ikutan jadi pencuri. Itu Hancurin kan kerjaan kerjaan gua aja. gua gitu. Iya, gitu. Jadi ngerasa kayak ini Pak, ngerasa kayak disaingin. Jadi akhirnya dia akhirnya ngincer. Nah, itu makin rumit kan, makin complicated masalahnya. Dia udah dikejar timekeeper, masih dikejar Fortis lagi. 2 berarti. Wah, 3 ya udah yang ngejar ya.
akhirnya ditantang taruhan waktu. Panco lah, sifatnya kayak panco, ditantang panco, taruhannya waktu. Jadi caranya salaman sejajar gitu, nah terus tangannya puter-puteran gitu Pak, kan yang di bawah bisa transfer kan, Wah, yang tangannya puter-puteran. di yang tangannya di bawah kan ketarik uangnya, waktunya Pak. Oh gitu. Jadi awalnya kalah dulu, si Justin ini kalah dulu sampai mau habis waktunya, nggak tahu sengaja atau gimana atau taktik. Nah, pas waktunya udah mau habis dibalik sama Justin ya Pak, Blek, ditekan sampai habis waktunya itu pencuri waktu. Wah makin banyak lagi kan uangnya, dan mati ketua pencuri waktunya ini, kepala gengnya si Fortis ini. Nah timekeeper makin kesel karena kasusnya makin banyak kan, udah nyuri waktu, nyulik anaknya si World si Bank. Wells, iya si itu Time Bank, Bank. terus habis itu ngebunuh Fortis. Wah udah makin kesel, dikejar-kejar sama timekeeper. Nggak tahu ya kalau buat yang lain, cuman kalau buat saya pribadi itu bawa impact yang besar sih Pak. Kayak kita ya itu tadi, dua itu tadi ya, time is money, jadi kita lebih menghargai waktu. Terus Money don't buy iya, happiness itu juga ya. bukan money don't buy happiness sih Pak, lebih ke ini kayaknya. Jadi quotes buat saya pribadi itu jadi quotes hidup. Apa, segalanya butuh uang dan waktu, tapi waktu dan uang bukan segalanya. Wah, Mbak Kambing Persia 2020. Ingat guys, jangan lupa buat subscribe, komen kalau kalian setuju untuk Kambing Persia jadi presiden kita tahun 2016 tadi. Tahun berapa Pak itu Pak? Nanti bikin sistem kayak Itu gitu juga Pak. Kalau jadi presiden Pak. oh iya, itu filmnya tahun 2011-an ya kalau Nah, nggak itu salah. Iya itu 2000. benar-benar baru masuk kuliah. Oh tapi nontonnya beberapa tahun kemudian saya baru tahu filmnya. In Time judulnya. Time. Recommended. Ya mind blowing. Apa ya, susah nentuin temanya. Actionnya ada, dramanya banyak. Terus macam-macam itu Pak genrenya. Science apa science teknologi gitu. Sci-fi, Ya sci-fi, sci-fi. sci-fi. Sci-fi masuk. Cukup banyak genre sih dia Pak. Itu kalau dari yang umum itu yang garis besar sangat berimpact itu. Sisanya komedi sih Pak. Oh Komedi apa iya, tuh? selain thriller sama gore, yang favorit lagi komedi. Komedi yang pertama si ini sih, Mr. Bean. Aduh itu Pak, itu top Agak markotop itu. jomplang ya. Habis In Time yang Iya. filosofis, yang bijak. Jadi Mr. Bean. Tapi Mr. kalau Mr. Bean. Bean itu gini Pak, saya nangkep Mr. Bean itu masalah yang konyol bisa diselesaikan dengan solusi yang konyol. Nah, gitu. Kayak dia waktu di film yang movies ya, kita ngomongin yang movies. Yang movies pertamanya dia yang dia ke Amerika itu bukan ya? Dia holiday, dia liburan ke Amerika. Bukannya ke Paris ya Pak ya? Oh, Paris udah ke Eropa. selanjutnya kayaknya Oh, yang di Amerika selanjutnya. ini sebelumnya. Yang di Amerika itu yang dia masalahnya ngerusakin lukisan Mona Lisa gara-gara bersin. Jadi dia ngelihat lukisan Mona Lisa terus bersin. Nah, Akhirnya rusakan lukisan. Itu kan masalah yang konyol, Pak. Tapi habis itu kan dia bisa nyelesain dengan kendap-kendap tuh kan. Diganti sama lukisan palsu. Tapi seluruh dunia percaya kalau itu lukisan asli. tapi Wow. sebenarnya dalam loh Pak. Kalau kita lihat kan kita itu nggak bisa bedain toh yang mana yang palsu kalau Mona Lisa ya kan. Iya. Terus ada juga yang bilang kalau itu pernah dicuri sering ya kan. Nah, terus ada yang bilang juga itu bahwasanya kalau pameran lukisan itu cuman buat money laundry, Pak.
Banyak kan itu lukisan yang cuman Ada garis. kayak gitu-gitunya Iya, ya. jadi kalau Bapak pernah lihat itu di internet banyak yang kayak lukisannya contohnya cuman garis aja Pak, garis horizontal hitam udah, cuman gitu aja. Harganya miliaran Pak itu Pak, Dan bayangin cuman yang beli bukan orang biasa pasti ya. ya kayaknya sih ya begitu ada Bilioner-bilioner yang permainan-permainan ya kan, di money laundry-nya lewat itu. Sekarang nggak masuk akal banget. Coba kanvas putih, cuman ada garis hitam horizontal, udah harga segitu kan nggak masuk eh, akal. lelang ya. Jadi Kayaknya iya, aset yang paling aman lah, lelang lelang iya kayaknya seni gitu ada kan. sentilan-sentilan dari Mister Bean itu kayaknya sih ada gitulah di hal itu. Iya nggak diragukan sih Pak kecerdasannya beliau Dia sangat itu kan luar ini biasa. kan bukan Prof, orang biasa Prof, kan, ya Rowan Prof. Rowan Atkinson ini Robert Atkinson lulusan IQ-nya IQ-nya setara setara Pak Habibie mungkin ya. dia profesor kalau nggak salah itu. Bro Hen mungkin bisa koreksi IQ-nya Mr. Bean. IQ-nya Rowan Atkinson kalau nggak Iya, salah sama tolong 300 apa cariin ya? itu Tiga juga Pak, ratus apa 300 apa ya? lulusan mana coba. 200 sorry 200 up 200 up dia kayaknya IQ-nya. Iya, jadi dia tuh orang yang cerdas pinter banget dan heranya itu Hmm. dia milih komedi gitu loh. Menjadikan Mr. Bean Dan sebagai apa namanya? Apa sih kalau gitu itu namanya kayak Superman itu punya Clark Kent, Batman itu jadi eh, Wayne, apa sih? Alter ego ya. icon dia. Alter ego Oh, ya, alter alter ego, ego benar 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 Mr. benar. Bean. Dan itu jadi Eh, icon eh, banget eh. kan. Iya, ya pura-pura goblok lah ya. Mm-mm. Terus kayak si Charlie Dan Chaplin itu di juga Pak. semua film, Pak. Itu di semua film gitu loh. Hmm. Di semua film yang di Paris. Di Paris dia ngebongkar itu sutradaranya itu kan yang di Paris. Wah, ini ada update dari fact checker kita. Dia itu electrical Ceker. engineering at Queen's College Oxford, Pak. Ampun, Pak. Oxford. Ox to the fort. Oxford ya. Jadi komedian yang lain mundur dikit lah. Nah, Thank ya, you, Bapak N. harus ini ya. Tahu dunia lah yang Adik-adik lain ya. Ini dan hampir harus semua film ya. Itu kan Mr. Bean Holiday kalau nggak salah ya. Mr. Bean Holiday yang ke ada Paris juga. juga sama masalahnya simple, masalah yang konyol gitu. Kesasar di Paris kan itu. Iya, iya. Kesasar tapi akhirnya bisa ngebongkar. Nah, itu juga ada sentilan, Pak. Kayak ada apa? Ada something wrong di dunia perfilman gitu. Itu maksudnya something wrong-nya apa, Pak? Jadi kayak itu kan sutradaranya mau ngangkat film tapi kayak gimana ya? Kayak dia sutradara yang ambisius gitu, cuman pengen menang award, terus filmnya narsis. Jadi banyak dia ada aktris, dia bayar, dia pakai aktris. Nah, tapi si aktrisnya itu justru munculnya cuman lewat doang. Lewat habis itu di-cut juga. Itu pun di-cut pas kelihatan mukanya di-cut. Jadi yang kelihatan banget di trailernya itu, pas premier trailernya itu yang kelihatan sutradaranya itu. Jadi dia tokoh antagonis ceritanya sutradaranya itu. Nah, dia tujuannya cuma kayak menang award, pengen nonjolin dirinya sendiri. Oh, gitu. Terus mungkin ada permainan juga di industri film. Tapi ya kebongkar sama Mr. Bean gara-gara sama Mr. Bean waktu pemutaran itu diselipin kan. Dia kan bawa handycam, kan liburan bawa handycam terus pernah nonton kan Bapak yang ke Paris itu? Terus dicolokin kayak handycamnya dia. Udah video-videonya Mr. Bean sama akhirnya yang muncul video Mr. Bean sama si cewek itu, cewek yang jadi aktris itu. Gitu. Ya konyol-konyol semuanya, kayak yang jadi agen itu dia apa? Apa sih yang dia jadi agen Si rahasia itu? Johnny apa sih? Johnny English. Johnny English. Iya. Itu ya kelakuannya bukan kelakuan seorang secret agents gitu.
Secret agent stupid gitu kan. kelewat PA kayak gitu ya. Tapi dia akhirnya membongkar banyak hal gitu kayak mafia, Ah, terus ya kejahatan kriminal gede lah yang dibongkar. Bahkan jadi secret agent pun dia konyol gitu loh. Image-nya nggak kebuang, image konyolnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kecerobohan pun kadang bisa jadi ini, jadi manfaat gitu. Tanpa dia sadar mungkin. Tapi kalau itu nggak ya ada pelajaran. Semua film kan ada pelajaran yang kita tangkap, tapi nggak terlalu berimpact sih kalau yang itu. Sedikit berimpact. Yang berimpact banget itu ini Pak, kalau di komedi saya siapa ya, Jim Carrey, coba diingetin filmnya Jim Carrey. Jim Carrey si Dumb and Dumber apa? Bukan. Betul. Oh itu. Dumb and the Dumber. Iya, yang kedua sih Pak, yang kedua nggak, saya ngeliat yang pertama agak kurang. Yang itu pertama, yang yang kedua, ini saya kecampur-campur Pak. Yang pertama sama kedua ini ceritanya. Yang kedua Ya. tuh ngapain tuh? Yang Yang dia perebutan itu cewek. ada dua seri kan, Mm-mm. ada 2 sequel kan. Mm-mm. Yang nggak tahu ya pertama apa kedua, yang dia ceritanya awalnya itu jadi orang tua, udah tua, itunya udah tua, si ininya kan sakit, siapa Jim Carrey-nya yang sakit ya. Oh, itu yang kedua Pak. Itu yang kedua, yang sakit Yang itu kedua ya, si Jim Carrey-nya sakit nggak bisa ngapa-ngapain, bengong gitu kan dia. dua-duanya sakit kan. Yang satu Tapi di satunya nemenin Pak, Oh iya. satunya nemenin. Oh iya. Satunya masih agak sehat, yang Jim Carrey-nya itu dia diam di kasur aja. Oh iya, yang Jim Carrey-nya ya. Nah yang pokoknya endingnya Jim Carrey-nya tiba-tiba ngakak, terus kenal lu gitu kan, gue bohongin. Terus si Iya, temannya iya. cuma bilang gini, jadi lu ngebohongin gue selama 40 tahun. Nah kalau orang biasa kan marah Pak ya. Nah ini Enggak, si ini Pak, temennya enggak. 40 It's tahun. awesome. Iya, setelah dibohongin 40 tahun pura-pura sakit, si temennya ini nemenin, sabar tiap hari ke rumah sakit, Mm-mm. berak dicebokin, dibersihin tainya. Selama 40 tahun si temennya bukannya tersinggung, dia malah bilang, wow itu keren. Jadi dua orang yang Lewat benar-benar bego ini orang dua ini. lebih dari Patrick sama SpongeBob. Nah ini berdampak ya di luar kekonyolan mereka berdua ya, Mm-mm. kebodohan mereka berdua, bahwa iya itu apa, friendship yang benar-benar real itu yang kayak gitu. Mm-mm. Di situ kan banyak prank, banyak iseng-iseng gitu kan, itu kan nggak berhenti kan, dua orang ini saling ngerjain nggak berhenti kan, Mm-mm. sampai si Jim Carrey-nya senang sama anaknya yang temennya itu kan, tapi akhirnya ngaku kalau sampai gitu-gitu kan, ngaku sampai pacaran, sampai deket gitu loh. Jadi sama-sama iseng tapi nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang marah ya. Jadi ya itu, pertemanan itu kayak gitu, mau dibegoin kayak apa. Jadi dua orang bego ini kan saling ngebegoin gitu kan. Mm-mm. Tapi nggak ada yang ngerasa Anjir, lebih 40 pinter, tahun, buset. gitu kan. Nggak ada yang ngerasa lebih pinter, nggak ada yang ngerasa lebih unggul. Dikerjain 40 tahun Pak, bayangin. Jadi ya ngelihat dua orang ini, Dumb and the Dumber ini, ya that's a real friendship gitu. The true meaning of friendship. The true of friendship. Itu dari Ini saya ini Pak. gitu. Baru Tapi keren-keren ya, keinget tadi. semua filmnya Jim Carrey keren ya. Jim Carrey itu keren. Itu yang ikonik kan sih, itu yang Ace Ventura juga, itu kan ikonik juga tuh. Ace Ventura sangat ikonik. The Mask. The Mask-nya. Cuman di ini, dia waktu jadi figuran pun, bukan figuran, figuran ya namanya, yang dia jadi ininya Batman, ada kan? Si jadi question. Dia ada jadi question. Misteri, siapa namanya? Iya, namanya ini. Riddler. Yang tanda tanya itu kan. Itu kan ngeri Pak, Riddler itu kan lawannya Batman yang
Yang baru juga sih itu kan Eggman di Sonic the Hedgehog itu. Oh dia main Pak. Main jadi musuhnya dia. Wah keren dia. Oh mundur ya? Udah rilis belum sih? Udah ya? Udah. 2020 kan itu Sonic 2019 19 apa 20 ya? baru banget lah pokoknya ya. Setelah di nggak jadi terus akhirnya jadi ya kan. Oke. Gara-gara desainnya Sonic itu. 20. Terima kasih dari Bapak Zhen sebagai fact checker kita. Wah ini cocok masuk ini jadi fact Masuklah checker. udahlah jadi kemarin ada Maju. lowongan itu ya kan. Ya udahlah ini direkrut aja inilah. Rekrut aja lah. Saya ini Pak Tenang. yang inget tadi yang horor Gimana? itu ada Get Out Pak namanya Pak. Get Out. Ngeri Pak itu Pak. Ini Ceritanya horor ya? horor juga. Horor apa thriller? Gua kira itu komedi Pak. Kan si Key and Peele karena kan. judul. Key and Peele Jordan Michael Key namanya. Itu kan sketsa komedi juga dia kan. Cuman dia komedinya di ini agak ke horor, ke dark joke gitulah. Tentang ras komedi ya. ras kulit hitam. Nah, gua kira filmnya komedi, Pak. Agak kesini perbudakan, Pak. Ada yang berdarah-darah gitu. Serem, Pak. Saya udah 2 kali nih kejebak. Ada adegan itunya, ada adegan berdarah-darahnya ada. Aduh banyak Pak. Jadi itu ceritanya dia kan punya pacar cewek nih. Nah dia diajak ke rumah si orang tuanya si cewek si Jordannya ini. Nah di situ baik semua Pak. Baik semua. Wah ini dilayanin gini. Tapi semakin dia kan nginep kan dia di situ semakin hari kok ada yang aneh. Semuanya itu kulit hitam ya yang pembantunya apanya kulit hitam semua tukang kebun ya kan tapi keluarga ceweknya ini kulit putih Pak. Ternyata ada pertemuan nih Pak, besar antar keluarga si cewek kulit putih ini, orang tuanya lah, pertemuan gede. Nah terus si ibunya cewek ini ternyata orang hipnotis. Dia hipnotis. Nah si kulit hitam ini si cowoknya tadi yang lakonnya ini dihipnotis Pak. Dihipnotis. Akhirnya dia kan tertidur tuh. Bangun-bangun dia di ini kursi. Di sebuah kursi diikat terus ada di depannya itu kayak TV gitu kan. Ada pokoknya di ruangannya itu perlambangan tentang perbudakan zaman dulu. Nah terus akhirnya dia aneh kan, kok gini sih. Terus di pertemuan itu ternyata terjadi penjualan Pak. Yang diperjualbelikan itu si orang kulit hitamnya. Human trafficking ya. Jadi pembantunya semua orang kulit putih itu ternyata si orang-orang kulit hitam. Dah ceweknya tadi ngajak itu sebenarnya buat si cowok dihipnotis yang akhirnya nanti diperjual belikan. Buset, itu tertipu bukan main Pak. Itu saya mikir kan, loh kok nggak ada ininya ya, nggak ada si komedinya. Nah dari situ itu saya kan lihat di sketsanya si Jordan ini kan ternyata ya emang gitu, emang bener dia itu setiap sketsanya mengangkat apa yang terjadi pada kulit hitam. Contoh kayak si George Floyd juga itu kan terjadi sebenarnya udah lama itu diceritain di sketsanya dia tentang rasisme gitulah. Kental isu rasisme ya. Iya, nah ini menurut Bapak gimana nih sebagai ini mohon maaf Pak sebagai minoritas nih Pak menanggapi hal itu Pak. Iya. Sebenarnya nggak minoritas Pak ya, malah banyak ya. Kalau kita bicara minor atau enggak itu tergantung ini sih Pak, tergantung wilayah.
Mm-mm. Wilayah di mana kita tempati itu juga bisa jadi pengaruh ya. Misalkan kita sebagai orang Indonesia terus tinggal di Afrika, ya apakah kita jadi minoritas, Pak? Iya sih masuk akal. Tolak ukurnya minoritas kan bisa sekadar ras yang berbeda atau ya itu tadi quantity itu. Terus kalau ini ya masalah kulit hitam ini di Amerika kan sudah ratusan tahun, Mulai zaman baheula. ratusan tahun itu rasisme ya, dari sejarah mungkin ya, bawaan sejarah, terus kayak doktrinasi doktrinasi ke isu-isu rasisme itu banyak banget lewat lewat media, lewat cerita turun temurun juga bisa. Jadi ya itu yang kayak apa, mereka ingin jadi superior, yang ras kulit putih ini ingin jadi superior, makanya terus diserang kulit hitam. Padahal nggak jarang juga yang kulit hitam juga melakukan hal yang sebaliknya. Mm-mm. Jadi agak ya, kalau kita ngomongin rasisme itu ya kayak kita semua bakal ini sih, kayak bisa kena gitu loh, bisa kena kayak ya banyak banyak contoh kasus di sana, mungkin di Amerika, kayak ya banyak yang kulit putih di di posisi yang justru sebagai korban rasis, karena ini jadi kayak apa ya, kayak rantai gitu, rantai permasalahan gitu. Mereka nyebutnya ini reverse racism. Heeh. Ini kalau sebenarnya Padahal bukan. di Indonesia itu eh sebenarnya yang gara-garanya ini pas zaman kolonial kalau nggak salah itu. Jadi mereka itu dulu Kalau Belanda kan mengkategorikan rumpun-rumpun di Nusantara ini, orang-orang di Nusantara ini sebagai 3 golongan. Ya kan, yang pertama itu Chinese, terus Arab sama si pribumi. nah iya iya, benar benar Terus benar. Jadi yang kan digembor-gemborin itu sama hmm, kolonial untuk memecah bangsa kita. itu negara kita juga mengalami, Pak, doktrinasi itu waktu zaman kolonial. Kayak bangsa ini dicekoki, kayak istilah istilah pribumi itu dibikin Mm, sama Belanda. Dulu nggak mm. ada, dulu nggak ada sebelum Belanda masuk kan. kan Ya manusia jadi manusia aja ya kan. jadi bangsa Arab sama Cina ini kan masuk jauh sebelum Belanda masuk kan, Jauh lah. sangat jauh sebelum Belanda masuk. Setelah Belanda masuk, ini sudah bersatu, tiga tiga ras ini sudah bersatu, Membaur lah ya. membaur, menyatu, mengusir penjajah juga. Jadi tanpa melihat ras, nggak ngelihat lu orang Arab, lu orang Cina, pokoknya tujuan kita sama, ngusir penjajah gitu kan. Nah, Belanda ngerasa kayak mungkin terpojok mungkin ya, atau ngerasa bakal kalah ini. Cari Jadi jalan lah ya disitulah mereka ya. diserangnya dari dalam, dimunculkan istilah pribumi yang melekat sampai sekarang. Jadi bukan bukan ini ya, bukan minoritinya yang masalah, tapi ya kayak Iya gitu-gitu iya tadi, iya. ada doktrinasi. Kalau kita Benar-benar bicara benar. minority, semua bisa jadi minority, Pak. Mm. Kalau saudara kita yang ada di timur bisa minority, ya mungkin mereka tinggal di Jakarta atau di mana. Tapi kalau kita kita yang ke timur, ya kita yang Kita yang minority, Pak. minority. Sebenarnya Indonesia juga kan udah ini ya, udah Bhinneka Tunggal Ika ya kan. Bhinneka Nah Tunggal ini Ika. saya ada argumen nih Pak. Kalau menurut Bapak Kambing gimana nih? Kalau saya sih eh, kan banyak tuh orang yang ngomong, kita itu sebenarnya semua sama. Kita itu sama-sama Ah, manusia. Tapi saya punya argumen bahwa kita itu semua berbeda. Gak ada yang sama, kita itu semua berbeda. Ada yang kulit ya, putih, iya, iya. kulit agak gelap, ada yang suku ini, suku ini, suku ini. Nah, ketika kita menyadari bahwa kita itu hidup
pada bermacam-macam jenis manusia ya kan, entah dari ras, entah dari suku. Kita itu lebih paham bahwa kita itu unik gitu loh. Jadi semakin kita tahu kalau kita berbeda, untuk itulah kita harus bersatu gitu loh. Jadi bukannya Iya, iya, si iya. kita itu semua sama. Nah, kalau menurut saya sih ketika saya ada ucapan seperti itu, seolah-olah kita tidak mau tahu akan perbedaan dari masing-masing kita. Nah, ini menurut Bapak Kambing gimana nih? Perbedaan ya. Mm-mm. Ya itu kayaknya zaman justru ini jadi ironi ya. Kenapa justru pas setelah kita berhasil bersatu ngalahin penjajah, kenapa kesininya justru kita jadi kayak apa ya, kayak ke arah insecure mungkin ya, kayak insecure gitu sama perbedaan. Hmm, Jadi kayak mengunggulkan rasnya masing-masing, bukannya bersatu tapi malah mau berdiri sendiri-sendiri. Itu ini jadi ironi, jadi kayak apa, kita yang nggak bisa terima perbedaan itu susah. Itu nggak cuma ras ya, ras, agama juga kan. wah itu yang Nah, itu make sense Pak, karena dari dulu waktu ya ini dulu waktu pokoknya awal abad 19 lah di Amerika itu tuh memang ada praktek slavery kan, memang ada ya. Mm-mm. Nah, itu Iya, iya. yang dibuat alat itu agama Pak. Oh gitu. Jadi agama dijadikan sebagai alat. Jadi seolah-olah Bible ini yang menimbulkan status bahwa orang kulit hitam itu ya identikalnya sama budak yang kastanya rendah lah. Mm-mm. Ini Jadi saya bukan menyimpulkan bahwa Bible seperti itu ya, cuman keadaan di waktu itu di zaman masa baheula itu ya. yang dijadikan alat untuk menaikkan rasisme ini ya agama. Jadi itu pasti berjalan berdampingan. Contoh kayak seperti di sini gitu kan, Sebenarnya kayak bukan masalah agamanya sih ya, ke orangnya kayaknya bukan ya. agamanya ke orangnya. Ya maaf bagi pendengar beragama lain, Eh, ini kita nggak bermaksud untuk Bible itu eh, sebagai cuman orangnya ya yang menjadikan orangnya. Jadi mereka dari gitu. kita dari masa lalu bisa bisa narik ulur kan. Jadi Mm-mm, mm-mm. ya udah, rasisme sama agama itu jalan berdampingan, disengaja atau tidak. Kayak sekarang misalkan di agama kita ya ada oknum misalnya berkata yang argumennya kan begini pasti pertama, yang tidak memeluk agama Islam atau agama lain itu kafir gitu kan. Pokoknya nggak Islam kafir ente, wah Oh, gitu kan. saya baru tahu Pak. Ini saya baru tahu kemarin pas nonton TikTok ini Pak. Kak, Ah, bahwasanya kafir itu adalah sebutan untuk agama lain sebenarnya. Nah, ah, ah. kafir itu adalah sebutan paling halus yang ada di agama kita untuk sebutan bagi orang yang berbeda keyakinan Berbeda gitu. keyakinan karena Mm-mm. ya Bukan di orang bahasa itu Arab. yang karena Mm, makin kesini ya kan, wah kafir itu pokoknya orang yang harus darahnya halal gitu. Padahal enggak. Padahal itu nggak adalah ada Pak. sebutan terindah dari kita untuk paling sopan lah kalau kita bahasa Jawa kan biasanya kalau nyebutin kamu kan panjenengan gitu. Eh, itu terhalus Pak, karena memang dari apa ya, di bahasa Arab itu ya yang paling halus untuk menyebut orang yang selain Islam itu ya kafir. Dari asal asal bahasanya kan, dari kata dasarnya itu kan kufar. Mm-mm. Kufar atau kufur. Oh, sorry, kufur. Kufur. Nanti Kufur, Bapak Hendra kufur tolong itu dibenar. Bapak Hendra, Bapak Hen nanti terus. coba dibenerin nanti kalau ada yang salah. Kufur Terus Pak, atau terus Pak. kufar itu ada, kufur atau kufar itu artinya ingkar. Hmm. Nah, kalau ke subjek jadinya kafir. Kafir itu orang yang mengingkari.
orang yang mengingkari. Nah, kalau memang Islam mau diskriminasi, Mm-mm. bisa saja kita menyebut mereka sesat. Jadi ini Langsung koreksi Pak juga ya, ya buat langsung yang paling jahat gitu lah. kayak buat teman-teman juga. Bisa kan kita judgmental jadi iblis gitu kan, setan, dajjal. Cuman nggak seperti itu. Jadi apa? Kalau di Kristen ini biasanya disebut ini Pak, orang yang dari Kristen pindah ke agama lain itu kayaknya disebut dengan domba-domba yang tersesat. Seperti itu. Ya kita kalau mau tersinggung kan bisa aja gitu kan. Man ya itu. Oh itu juga Pak ya buat kita jadi. Halo? Ya, halo, halo, halo. Terus dari pertama itu kita susah menerima perbedaan. Terus ke agama juga. Jadi dari contoh dari agama kita tadi yang statementnya awalnya seperti itu, orang yang di luar agama kita jadi nangkapnya nyenggol keras gitu loh. Padahal kan yang disenggol kan sebenarnya yang dimaksudkan sebenarnya bukan rasnya. Tapi karena kebetulan saudara-saudara kita yang katakan Tionghoa mungkin ya, atau dari Papua atau dari Ambon kan kebanyakan non-muslim. Jadi pemikirannya jadi ke arah situ gitu. Padahal itu kebetulan. Cuman kebetulan. Toh nggak menutup kemungkinan juga kan saudara kita yang di Papua ada yang Ada juga yang itu cerita kalau orang-orang timur itu, orang Papua ya khususnya itu, banyak yang contoh aja misalnya kuliah di Jakarta, dia mau makan nih, terus pas makan nggak nggak diterima gitu, nggak dibolehin masuk. Terus ada juga yang di angkutan umum, di bis, dia duduk nih, sebelah-sebelahnya tiba-tiba tutup hidung. Itu kan iya secara itu tidak langsung sebagai banyak dari bentuk kita itu yang diskriminasi lah, ya diskriminasi lah. kurang ada kurang ada arahan atau pendidikan ya mungkin. Kalau dia juga pasti kalau punya temen itu ya biasa aja gitu loh, teman-temannya juga ya paling berteman-teman yang biasa-biasa aja, nggak sampai yang kayak gitu. Terus selain itu ada faktor lain lagi Pak soal rasisme ini. Jadi satunya itu ketersinggungan. Ketersinggungan orang-orang kita yang sekarang meningkat. Gitu. Padahal ya kayak yang saya bilang tadi, kalau kita semua pasti mungkin bisa saja tersandung rasisme. Ya kan? Cuman kita yang nangkepnya itu bukan rasisme. Kayak misalkan gini Pak, di pertemanan gitu kan. Di pertemanan gitu kan, kayak saya punya teman Cina gitu misalnya, panggil dia, oh zipit gitu kan. Iya. Padahal kan dia secara nggak langsung rasis gitu kan. Iya. Saya masih sering Pak dipanggil onta. Sama teman sendiri ya kadang. Padahal saya manusia gitu kan. Iya, Cuman kan beda hewan kita sama manusia. Tapi kita di circle pertemanan itu nggak nangkep itu sebagai rasisme. Padahal itu rasisme, jelas. Tapi Ya kan? bisa aja golongan bapak. Maksudnya kita misal nggak memandang hal itu sebagai rasisme ya kan. Nah, tiba-tiba ada pamannya bapak datang terus ngata-ngatain teman bapak, kayaknya bisa deh. Iya, ya itu. Entah itu Jadi karena faktornya apa? Ketersinggungan paman saya kan yang bermasalah. Iya. Nah itu Jadi ya kalau sebenarnya harus gimana Pak menyikapi hal itu? Nah, kalau saya kan kita nggak bisa blocking rasisme kan. Kita siapa gitu kan bisa menyelesaikan masalah rasisme. Iya, kalau nggak mungkin kan kita, oh jangan rasis dong, nggak mungkin kan dia langsung nurut kan. Di Indonesia aja deh,
nggak mungkin kan mereka bisa langsung nurut dan kita ngomong jangan rasis, jangan gini-gini, pasti apalagi di pertemanan kayak gitu-gitu tuh biasa. Malah kadang Apalagi kalau diomongin jangan rasis, malah tambah atasnya onta ya tambah Mas bisa. jadi atasnya onta lagi gitu. Iya bener ya, jadi ya karena kita nggak bisa menyelesaikan, kita nggak bisa menghilangkan rasismenya ya. Yang bisa kita kontrol mungkin ketersinggungan kita masing-masing pribadi aja sih Pak. Kalau Padahal kita kalau bisa belum pemerintah sendiri ini kayaknya udah ini deh. Ini saya dapat kutipan dari MPR apa DPR ini ya. Jadi dia itu berdasarkan UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Dengan status otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua mendapatkan alokasi dana khusus setiap tahun. Hal yang sama juga dinikmati warga Aceh, provinsi paling barat di Indonesia, yang juga diberi otonomi khusus oleh pemerintah pusat. Bahkan Pak Jokowi menaruh perhatian lebih untuk Papua. Ini ditandai dengan pembangunan infrastruktur berupa jalan tol dan pemberlakuan bahan bakar minyak satu harga. Kayaknya udah ini Pak, udah mulai ya, kayaknya udah apa untuk ikut membangun Indonesia Timur. Kayak Freeport itu iya kan udah dibeli 51% kalau nggak salah untuk pasti keamanan pasti Papua. pasti pemimpin kita juga pengennya merata gitu Pak. Cuman kan negara kita strukturnya memang geografisnya saja sudah sangat sulit kan buat diselesaikan sama Bapak Iya sih. Presiden tuh Iya. dalam waktu yang singkat. Misalkan dari Pulau Jawa ke, nggak usah jauh-jauh deh, Madura aja gitu. Hmm. Madura itu sangat tidak tersentuh Pak oleh pusat. Lah Di padahal dekat. sana masih, iya, untuk yang sedekat Madura saja belum semuanya tercover oleh pemerintah pusat. Mau pembangunan, ekonomi, segala macamnya. Madura itu Pak tinggal kepleset lewat jembatan nyampe gitu ya. Udah nggak perlu Suramadu lah ya. lewat, udah nggak perlu sejauh nyebrang laut. Kalau lewat laut udah nggak perlu naik pesawat yang ongkosnya sangat mahal. Untuk ke Papua sangat mahal loh ya biayanya. Iya, apalagi lewat laut Jadi mungkin berapa hal itu. jadi mungkin bukan bukan kita menganaktirikan, bukan pemerintah kita menganaktirikan wilayah-wilayah, daerah-daerah yang jauh. Mungkin semuanya juga di cover seperti di perbatasan itu kan udah perbatasan yang di Kalimantan tuh Pak, perbatasan Indonesia sama Malaysia. Oh iya ya, Sarawak ya. Nah itu orang sana itu orang apa perbatasan Sarawak itu sudah bertahun-tahun atau belasan tahun mungkin ya menunjukkan kekecewaan mereka pemerintah. Kayak beberapa orang di sana beli bahan pangan justru malah Hmm. lebih mudah ke negara tetangga. Jadi akhirnya mereka ada beberapa dari mereka yang kalau di hari kemerdekaan itu yang dikibarkan bendera Malaysia Pak. Buset, siap. Iya benar, ini fakta. Berapa tahun lalu saya menemukan fakta itu. Nah, Jadi ini kan ya sedih juga ya, sedih juga. ada juga isu itu dari dulu kan bahwasanya Indonesia itu bisa disebut dengan Jawa, yang berarti Indonesia itu ya orang Jawa. Nah, kan habis ini Kalimantan tuh, Ya ya kan pindah ke situ. Nah ini menurut Bapak apa isu-isu tentang Indonesia orang Jawa ini masih santer gitu? bisa bergeser mungkin. Karena pusat pemerintahan pasti pertama pusat pemerintahan akan berpindah ke sana ya. Hmm. Nah, terus ya ketika
nantinya Kalimantan nih jadi pusat pemerintahan, ya pasti yang lain ngikut. Pasti di sana jadi pusat bisnis, pasti jadi pusat lah intinya. Nama ibu kota kan pasti sentral. Kayak sekarang aja Pak, sekarang kan di sana ada lahan luas yang kosong ya di daerah, aduh apa ya namanya itu ya, bentar Pak saya ingat-ingat bentar ya, Nah, namanya ini apa ya sekarang yang daerahnya ya. orang Jakarta nanti merantau ke ibu kota, kalau pulang ya kalau mudik ya sama aja pulang kampung. Dari kampung Pulang ya. kampung Jakarta. Itu Jakarta meme pulang jadi zaman kampung. baheula itu sering kayak. Aduh lupa pokoknya ada Daerah apa sih Pak? Daerah ini di yang buat Kalimantan, di yang Kalimantan. buat ibu kota itu, ibu kota baru. Mm-mm. Pontianak itu bukan? Banjarmasin, bukan? Iya anak lebih lebih ke Banjarmasin kalau nggak salah ya, apa ya namanya ya. Lahan kosongnya itu buat apa maksudnya? Tuh saya coba ambil cari. Tunggu Bapak ya, sebentar Iya, ya. Bapak Hen mungkin bisa tolong bantu juga. Oh ya guys, fact checker di kita ini gajinya udah 20 juta. Mm-mm. Ah, Jadi nanti yang ini kalau Pak, berminat jadi fact checker itu 20 juta. Jual iya ginjal baru masing-masing ketemu, dulu ya. Nah, apa Pak? baru ketemu. Terima kasih juga Bro Hen, penajam. Penajam Pasar Ya, Utara. Kutai, penajam, Kartanegara, Kalimantan Timur, Balikpapan. penajam, penajam itu sekarang Hmm? jadi incaran para Para apa incaran Pak? para pengusaha, para gajah-gajah, Karena tanah kosong itu ya. gajah, gajah industri. Jadi di penajam ini masih banyak lahan kosong gitu kan. Halo? Hmm. Wah, Halo. tunggu. Halo, cek. Walau. Cukup. Jadi di penajam itu tahu ya, akhir tahun kemarin kan atau pertengahan tahun kemarin itu harga tanah di sana masih kurang lebih 1,5 meter. Ah, berapa? 1 juta. 1.500.000 per meter. Itu tahun kemarin. Iya masih banyak tanah kosong, masih belum ada yang minat. Nah kesininya naik ya sedikit. Nah, apalagi kesini itu lebih mahal lagi Pak, lebih mahal lagi. Nah dengar kan kan ada teman saya yang punya bisnis, dia punya Mm-mm. bisnis, nyari juga dia kalau ke Kalimantan nyari tanah aja buat invest gitu Pak. Tanah itu kan invest jangka panjang. Iya. Nah awal tahun ini itu udah isi Pak, sebagian besar udah lebih lah kalau 50%-nya. Jadi kayak tanah 1.000 hektar gitu misalnya itu udah Hmm. dipatoknya. Ada dia ngasih contoh waktu itu eh, pabrik motor di Indonesia. Gak enak ya kalau sebut merek ya, pokoknya pabrik motor lah. Mm-mm. Inisial depannya A, AS gitu, AS gitu, AS gitu ya, AS gitu. Pokoknya motor lah, dia di industri otomotif atau motor. Itu
1000 hektar apa 2000 hektar ya, bukan 1 hektar loh. Bayangin 1 hektar aja udah berapa kan, itu 1000 hektar. Belum yang lain-lain Pak, belum industri sama bisnis yang lain-lain. Jadi belum maksudnya ibu kota sama pemerintah di sana aja belum jalan, tapi sektor yang lain ini udah mulai merambah ke sana gitu. Buset, melihat peluang ya. Sangat melihat peluang kayak ini bakal lebih mahal. Bahkan pakar-pakar ada yang memperkirakan naiknya itu bisa sampai 200-300% lah harga per meter. Buset. 200 atau 300%, nggak nyampe akhir tahun ini ya. Jadi ya nanti pasti bakal ada kemungkinan Indonesia equal Java itu tadi bakal bergeser. Sangat mungkin karena semua sektor pasti jadi terpusat di sana kan. Kayak waktu masih Jakarta aja kan semua apa-apa Jakarta gitu kan. Mm-mm. Padahal Jakarta ya mohon maaf ya teman-teman yang di Jakarta, jadi Jakarta itu sebesar apa sih gitu kan, dari geografis gunung nggak ada gitu, pantai Udah tenggelam berapa senti per tahunnya itu kan. pantai kayak apa gitu kan. Jadi ya Tapi kalau ya di kalangan eh, Bapak sendiri itu kerasa banget nggak sih Pak isu-isu santer tentang rasisme di daerah setiap Bapak Kambing berada gitu? kecil Pak, Apa kecil di tiap-tiap daerah itu beda gitu rasisme kecil yang berasa? Kecil. peluangnya lebih kecil saya ya harap, atau mungkin saya nggak mengalami secara langsung, saya cuma pernah dengar omongan kayak kayak wah orang Arab ini diskriminatif ke orang Indonesia karena istilah beberapa orang yang tahu, kita Arab keturunan di sini tuh kalau nyebut selain itu ahwal Pak. Apa tuh ahwal tuh? Ahwal jadi kayak bapak ahwal itu ya pokoknya orang selain Arab itulah sebutnya ahwal. Oh kalau Itu ini menurut, kayak orang Jepang nyebut orang luar Jepang itu gaijin. nah itu sebenarnya buat pencirian aja, buat pencirian sama masih ya kebiasaan budaya Arab dulu kan kalau menyebut apa pasti diberi ciri kan yang khas menurut bahasa kita. Ini ada salah pengertian, mereka nangkapnya itu tindakan diskriminatif, padahal ahwal itu sendiri artinya ahwal 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 itu penduduk asli, kurang lebih seperti penduduk asli lah, yang apa yang pemaknaannya itu lebih ke kayak persaudaraan. Jadi kayak gini deh, ahwal itu kayak saudara kita yang lebih dulu tinggal di tempat ini. Itu disebut ahwal. Ahwal Tapi kalau ahwal itu ini saya tadi Bapak dengar ahwal itu pikiran saya malah awal, Pak. ahwal lain Pak. Ahwal sama ahwal awal itu lain. Ya mungkin dulu sejarahnya dari situ sih ya. Kita nggak tahu istilah-istilah ini kan Saya baru turun tahu aja ini gitu Pak, turun. ada sebutan Turun. ahwal Jadi itu. kalau di budaya kita kan memang ini ya Pak ya, di rumah itu kalau di luar mungkin nggak begitu kerasa. Nah, tapi kalau di dalam keluarga kita kan masih
ada pencampuran bahasa gitu kan, ada pencampuran kultur, kayak kita ngobrol pakai bahasa Indonesia yang agak ke Jawa gitu kan. Oh, berarti Ya Bapak jadi Kambing misalkan bahasa Arabnya fasih nih. enggak juga, jadi Oh, kayak apa kirain Pak. apa ya, nah, kalau kata perkata vocabnya itu masih dipakai Pak di budaya kita. Adalah beberapa gitu ya, yang masih ada vocab-vocab dari Arab. Jadi kayak misalkan kita ketemu sama kerabat kita gitu kan, wah ahlan bakhair ente, kayak gitu itu kan. Hai, apa tuh? Ahlan ahlan itu sebenarnya salam sih, kayak bentuk Saya taunya cuman salam sih. Oh fulusun aja Pak. hai ahlan Fulusun. fulus Fulusun. itu juga masih masih jadi istilah-istilah yang masih sering dipakai itu fulus di sehari-hari ya. Jadi kayak Mm-mm. misalkan saya disuruh ya, beliau ini di ini gitu, beliau ini, oh iya mana fulusnya gitu. Jadi itu masih dipakai, jadi tercampur Pak, bahasa Indonesianya itu tercampur. Hmm. Ya kayak sama lah ya, mungkin kalau kita itu eh, kadang di luar ngomong bahasa Indonesia, tapi pas di rumah sendiri kadang ngomong Jawa, ngomong bahasa Sunda. Eh, di sini kan ada mix, ada Mm-mm, kultur yang mm-mm. ke mix dengan sendirinya ya, dari turun temurun itu tadi. Mungkin nah kecil karena orang nggak tahu ya kalau kita menyebut itu ahwat, dan itu sebenarnya bukan untuk rasisme ya aja. Terus adalah kalau, oh iya saya ngalamin Pak kemarin yang ya ya apa ya, saya kena ban itu di Twitter. Ke ban, nggak bisa ngapa-ngapain di Twitter Heeh, selama heeh. 1 hari. Nah, itu kan gara-gara saya ada perdebatan. Jadi menurut mereka itu Hmm. orang-orang Arab ingin menguasai, ya karena masalah beberapa oknum tokoh ormas gitulah atau ustadz gitu kan, yang menurut Menguasai apa nih? mereka Menguasai Indonesia. eh, menurut mereka ingin menguasai. Awalnya sih saya masih terima aja, tuh saya ya itu tadi kayak yang saya bilang tadi soal ketersinggungan. Nah, kalau saya Mm-mm. menanggapi itu sebenarnya nggak terlalu tersinggung. Silahkan, saya juga biasa kan dipanggil onta, dipanggil Padahal manusia ya kan? dipanggil obat gurun, Mm. dipanggil apalah, Kambing pokoknya Persia ya kan? udah sering gitu loh. Jadi Mm-mm. nggak masalah kalau yang ya, argumen itu cuman Arabnya. Jadi masalah kesini debat, nyenggol dia ke hal yang ke hal yang berdampingan sama rasisme tadi Pak, agama. Hmm. Memang nggak sampai ke atas ya, tapi kan eh, ya tokoh-tokoh Islam di bawah. Nah, ada yang mungkin yang bukan Islam sampai kita di bawah-bawah. Itu udah nggak bisa toleransi Pak. Mohon maaf kalau udah ke situ saya nggak bisa toleransi. Karena apa? Keyakinan kita yang diserang. Mm-mm. Not just gen, bukan cuma sekedar genetik, bukan cuma sekedar ras, bukan cuma sekedar budaya, tapi keyakinan. Oh itu udah lain Pak urusannya. Kalau ke situ saya makanya saya mungkin kepancing ya, salah juga salah juga kepancing emosi gitu kan. Kalau itunya masih masih fine fine aja. Kalau soal Arabnya bahkan ada yang lucu, saya nanggepinnya juga sambil bercanda. Dia dari akunnya sih terlihat kayak dia yang apa ya, ke Jawa-Jawaan gitulah. Mm-mm.
mulai dari gambar profilnya, dari namanya, itu soal Majapahit gitu Pak. Nah, dia menyimpulkan, dia berargumen bahwa kerajaan Majapahit ini runtuh karena datangnya bangsa Arab. Buset, sampai jauh banget Pak. Padahal what the fuck, like what the fuck. Ya memang. Jadi kita ngomongin sejarah dikit nggak apa-apa ya. Mm-mm. Ya memang kerajaan Majapahit waktu itu ada pertempuran dengan kerajaan, aduh apa ya, lupa tuh, Kudus apa ya, Kudus atau ya, oh iya kerajaan Kudus kalau nggak salah. Nah, kerajaan Kudus ini kan dari keturunan Sunan Ampel kan. Waduh, saya maaf nih Pak, ini saya bego banget Pak sejarah Pak. Iya, kurang lebih gitu. Nanti ada fact checker Fact checker yang kita ya, dia membantu. udah dibayar 20 juta untuk fact check aja. Ya, Tolong ya tolong dibantu. nanti fact Jadi checkernya. seingat saya Mm-mm. kerajaan Majapahit ada pertempuran dengan kerajaan Kudus yang notabene kerajaan Islam, dan ya faktanya memang Sunan Wali Songo itu dari Yaman, sama seperti saya dari tanah Yaman, dari bangsa Yaman. Nah dari situ orang-orang sekarang banyak banget yang menyimpulkan Islam lah hancur Indonesia yang sebelumnya. Mm-mm. Padahal ada cerita lain di Majapahit juga dari internal yang bikin mereka terpecah belah, yang bikin mereka akhirnya nggak kuat lagi. Kan kan juga ada pemberontakan kan Pak di dalam, ada kudeta lah, intinya Mm-mm. ada kudeta lah di dalam Kayak Majapahitnya itu ceritanya sendiri. Game of Thrones itu ya, permainan politik di dalam negeri sendiri. Politik di zaman kerajaan dulu juga ada politik dulu gitu. Nah momentum karena pas lagi goyang diserang sama kerajaan Kudus, akhirnya runtuh kan, ya kalah waktu itu Majapahit. Mm-mm. Padahal di zaman itu yang diperebutkan itu bukan dominasi bangsanya, tapi kerajaan-kerajaan dulu itu apa ukuran kekuasaannya, wilayah. Jadi ya perangnya karena wilayah, perebutan wilayah. Nah, kerajaan Majapahit di Mojokerto sekarang, Kudus ya deket, kerajaan Kudus deket. Jadi saling berebut wilayah aja. Dan dia Dan ini pas, nyalahinnya tentang si Majapahit. Nah, ini ditarik Bapak ulurnya Kambing sampai ke sana, Bapak. jadi di bandnya gara-gara kok bisa tiba-tiba di band gitu? Nggak Ada tahu yang lapor toh berarti di report ya, mungkin di mereka ada report. mungkin berharapnya saya tersinggung, tapi mereka yang lebih tersinggung gitu kan. Di report, terus dia ya kalau dia banyak masa kan yang nge-report lebih banyak kan mereka Pak daripada saya. Saya juga nge-report. Saya juga nge-report. Paling si dia bikin akun banyak Pak hari itu Pak. Bikin akun Bisa 100 gitu. bisa. Nah, itu juga yang menarik itu karena karena adanya anonymity ya kan di sosial media itu, Nah, kita itu semakin gencar Pak, semakin santer. Itu saya lihat di TikTok Pak. Aduh, kalau di TikTok itu lebih parah Pak. Kan siapa ini ya aja toh bisa isu-isu bikin rasisme ini ya. ngatain langsung Pak. Dan nggak sedikit itu yang langsung video kreatornya itu kan di TikTok bisa ada feature yang bikin video di dalam komen toh. Nah, itu videonya kan ada di dashboardnya si kreator. Nah, itu nanti kalau banyak yang like ke up tuh. Kebanyakan dari mereka itu ini menanggapi soal komentar-komentar yang rasis. Banyak itu yang misalnya kalau Anda Cina,
udah pasti ada satu lah, kalau nggak dua komentar yang gini, "Woi, balik dong ke negara lu. Kalau nggak gitu, woi, lu yang nyebarin COVID, woi. Dasar antit," gitu. Terus ada Ya, lagi pada yang beda agama tuh. Kan agak lumayan banyak tuh yang misalnya misalnya ada orang A itu Islam. Terus dia posting, "Dulu iya aku Islam, dulu aku hafal Al-Quran, dulu aku di pesantrenkan. Tapi semuanya berubah. Sekarang aku menjadi agama ini," gitu. Itu yang komen, Pak. Aduh, kejam-kejam, Pak. Ada yang bilang, "Wah, ini auto neraka jahanam nih." Terus ada yang buka ayat, ada yang buka ini, ada yang ngatain ini kafir gitu. Waduh, itu udah kejamnya. Ada yang kayak, untungnya ya, kalau mungkin kalau pembunuhan gitu kayaknya langsung ini deh, langsung auto delete, kalau enggak auto delete kalau nggak auto delete komen, auto delete akun. Jadi TikToknya kayaknya bisa langsung ngedetect gitu. Nah, ini yang bikin masalah itu. Nggak tahu mereka itu cuman apa ya, bercanda, nggak tahu mereka itu beneran. Karena adanya benar Pak. anonymity dari sosial media, kan nggak bisa ketemu langsung dong. Coba kalau tatapan hadap muka, berani nggak mereka ngomong gitu ke ras lain? Berani nggak mereka ngomong gitu ke agama lain? Iya iya. Mungkin Sekarang dari Bapak platform juga tadi plat karena adanya anonymity juga Pak dari Twitter, makanya dia itu kayak berani langsung berkomentar bahwasanya Arab itu gini gini gini. Waduh, paling hukumannya apa sih? Di ban gitu aja paling, kan mereka mikir. padahal melanggar hukum. Ya, semua ya, nggak cuma rasisme di UU ITE kan ada hate speech, cyberbullying ada, cyber harassment ada, banyak lah, cyber porn. Loh iya ada semua Pak di Iya sih undang-undang Pak. ya. Iya, tapi Cuman kebanyakan kan dari kita kayaknya pakai VPN Pak. VPN number one. aman. Jadi ya gitu. Dari ininya juga kurang sih filter ininya ya. Apa? Filter kontennya, filter juga kurang tuh kan. Tapi itu memang algoritma yang cukup susah Pak buat ngedetek kata per kata, itu susah secara sistem ya. Kayak eh mana nih yang ada kata-kata anjingnya, misalnya gitu ya kayaknya ya. Mana nih ini videonya yang ada kata-kata jancuknya gitu ya kayaknya ya. Itu pun yang mereka detek pasti ya yang sesuai bahasa mereka, F-word. Iya, kalau di internasional N-word, kayaknya yang N-word, itu. N-word saja masih suka N-word itu masih santer N-word. Pak di TikTok Pak. Iya karena lolos gitu loh. Ya mereka mungkin ada sistem untuk mendeteksi kata-kata kotor ya, atau umpatan lah, umpatan. Mm-mm. Mereka ada sistem untuk mendeteksi umpatan. Tapi kan masih bisa lolos gitu loh. Mereka mungkin juga sulit mengkategorikan, oh ini kategori ini umpatan bukan ya? Tuh, karena kalau di orang kulit hitam sendiri N-words sapaan kan, lebih ke sapaan kan. Mm-mm. Kalau sesama kulit hitam Eh, ya. ungkapan keakraban aja kan, kayak di kita aja, "Weh, ya apa cuk?" gitu kan. Nah, itu ya. Walah suwe gak ketemu jancuk gitu kan. Iya. Itu tergantung konteks gitu kan. Bukan yang Iya, susah pure, juga ya. bukan yang pure apa ya, bukan yang pure umpatan. Jadi susah juga. Makanya di situ karena lebih lolos, jadi lebih besar kan daripada di kehidupan nyata. Kalau kehidupan nyata kan gampang kita nuntutnya, direkam aja atau di apa,
bikin laporan gampang kan ngusutnya. Kalau secara verbal kan lebih gampang. Hmm. Nah, Nah, ini akhirnya jadi bergeser ke platform media. kita udah di penghujung acara nih, Pak. Pesan-pesan Iya, iya. Bapak Kambing tentang isu-isu rasisme nih apa, Pak? Yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Ya, nggak ada gunanya lah ya. Kita buat apa sih kita kita ingin mendominasi dengan ras kita gitu loh. Kan toh kita di di mata yang atas, di mata pencipta itu sama semua derajatnya kan. Buat apa kita ngebedain gitu kan? Buat apa kita pengen dominan? Buat apa kita pengen ras kita merasa superior gitu? Jadi ya dijalani aja, dijalani bareng-bareng, perbedaan itu diterima. Gimana cara kita menerima perbedaan? Ya keep positif gitu. Mungkin yang cara yang paling gampang ya keep positif. Perbedaan itu pasti ya baik lah, namanya perbedaan juga baik toh. Di atas pasti yang di atas juga menciptakan perbedaan untuk diterima. Kalau saya boleh nambahin bahwa kita itu dulunya itu mulai dari kalau kita ngitungin sejarah ya, kita itu sebenarnya semua adalah pendatang ya, Bapak Kambing ya. Kalau Benar, kita benar. urut sejak awal mula ada turunnya Nabi Adam ya. Kalau nggak jauh-jauh udah di Ada. Pasundan aja. Dulu kan kita itu di Indonesia kosong misalnya. Terus datang tuh dari yang Afrika, dari Asia Tengah, mungkin dari arah-arah barat lah. Terus dulu itu kan masih ada Iya, Pasundan tuh. Di Indonesia belum belum tenggelam sama air ya kan. Nah, tapi itu nyambung dulu jalurnya Indonesia kan. jalurnya gampang. Jadi dari utara ke negara kita. Jadi sebenarnya mungkin dulu kita itu adalah semua pendatang. Jadi sesama pendatang sebaiknya lebih sopan di tanah yang kita pijak saat ini. Itu ya Bapak Kambing ya. Iya, benar. Toh Oke Nabi guys. Adam pun juga pendatang kan. Iya, Nabi Adam pendatang bro, dia dari surga. datanglah dia ya ke bumi ya. Iya, Wah, sebenarnya pendatang juga di bumi enak manusia nih itu gitu gitu kan kan. katanya. Akhirnya dia Iya, berkelana dah lah. silakan. Ya, jadi itu guys. Dan juga dari film-film tadi sebenarnya lebih banyak juga yang akan kita bahas di nantinya tentang perfilman. Kita juga semua Iya, ini iya, iya. pecinta film. Itu tadi cuman dari 2 orang aja yang menurut kita film yang punya dampak lebih pada Ya, itu baru hidup sebagian kita. kecil, Pak. Banyak yang film-film Mm-mm, yang belum kita bahas. Animasi belum. Kita belum. baru sedikit kan. Mm-mm. Ya nantinya kalau ada waktu lagi kita bahas film itu. Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Share video ini. I'm your host Argobel. I'll see you on the next one. Peace.